panggil ya, kami menyebut ya kita sebut jalan tol ya, kita sebut jalan tol, tetapi kadang-kadang, jarang-jarang. Biasanya kami menyebutnya lebuh raya. Itu istilah Malaysia. Kalau orang Indonesia kalau dengar bingung ya, lucu ya. Gitu. Kalau bahasa rasminya memang lebuh raya. Ya, mobil itu berada di lebuh raya. Begitu. Jadi kalau jalur tol, jalan tol itu kurang rasmi bahasanya. Kalau bahasa yang diajar di sekolah, lebuh raya. Begitu. Jadi sama juga kalau bandara. Kalau di sana gunanya istilahnya bandara kan. Kalau di sini disebutnya lapangan terbang. Lapangan terbang. Begitu. Jadi kalau jalur dipanggil jalan raya lah. Jadi untuk di sini jalur tol, jadi jangan bingung ya. Mungkin yang ada yang bapak-bapak ibu yang pertama kali di sini, kenapa ya ada sepeda motor di jalur tol? Kalau di Indonesia nggak bisa, tapi kalau di sini bisa. Gratis lagi pak, nggak perlu bayar. Hanya mobil yang kendaraan yang besar ke atas harus bayar. Kalau sepeda motor gratis. Kalau ini di Malaysia lah sistemnya. Okey. Jadi untuk untuk jalur tol pula ya, kalau di sini memang bayarannya cashless. Maksudnya bayaran uang tidak diterima. Kalau kata bapa bawa mobil, mengendara mobil ya, keliling-keliling di kota Kuala Lumpur, mau mandiri ya, lewat tol, pasti harus ada kartu ya, kartu khusus dipanggil touch and go. Jadi harus disimpan uang dalamnya minimal RM10. Jadi kalau lewat jalur tol, jadi di touch and go. Gitu. Itu kalau sistem di Malaysia. Jadi selain daripada gunakan kartu touch and go, bapak-bapak ibu juga ya, kalau untuk warga Malaysia ya, warga Malaysia yang memang Malaysian citizen ya, yang kartunya warna biru seperti saya, bukan permanent resident ataupun orang yang tinggal sudah lebih 20 tahun, bukan ya. Kalau yang pemegang ya, yang kartunya warna biru ini ada chip, jadi bisa disimpan uang. Jadi ini bisa digunakan untuk bayar tol, jadi bisa digunakan bayar parkir ya. Jadi ini sistem yang digunakan di Malaysia. Jadi kalau saya bawa mobil, kalau di sini kalau sistemnya kebanyakan rata-rata tidak ada lagi counter manual ataupun orang di situ yang harus uruskan. Tidak, ini semuanya gunakan mesin ataupun dipanggil cashless machine. Jadi gunakan kartu KTP lah, kita bisa guna KTP, ID, ataupun bisa guna touch and go, ataupun bisa juga menggunakan ATM, kartu ATM juga bisa. Ya, bisa. Yang pasti ada uang dalam itu. Ya. Kalau kartu kredit juga bisa. Yang penting valid. Kalau di sini. Ya. Okay. So kalau lihat kiri dan kanan, nampaknya yalah in between itu ada bangunan-bangunan, ada ya lahan dan juga ini sebenarnya Sepang ya. Bila saya sebut Sepang, kalau ikutkan dulu ya bapak-bapak ibu, ini kawasan ladang ya. Ladang karet dan juga ladang sawit. Jadi kalau mungkin diperhatiin kan ada juga ya pohon sawit, dan pohon sawit sudah pasti, dan juga pohon karet. Untuk pengetahuan ya bapak-bapak ibu, istilah karet di Malaysia tidak wujud. Sebab orang Malaysia tidak kenal apa itu karet. Jadi orang Malaysia kenal getah. Jadi kalau di Indonesia panggilnya pohon, kalau di sini dipanggil pokok. Kalau di sini pohon karet, kalau di sini dipanggil pokok getah. Jadi kalau disebut pohon getah di sini seolah-olahnya hanya satu pohon. Kalau di sini kebiasaannya. Jadi kalau kita sebut pokok getah, jadi biasanya mudah ngerti. Ya, itu istilahnya.
Itu perbezaan istilah. Istilah. Ya. Istilahnya seperti itu, istilah. Okey, bapak-bapak ibu yang di belakang ada yang mau nanya? Ada? Enggak. Okey. Ibu yang depan ada? Pandu. Pandu tu makna mengendara. Pandu itu maksudnya mengendara. Ada juga laluan-laluan di sini ya yang menunjukkan searah ya. Macam searah itu mungkin dalam bahasa Indonesia satu arah ya. Kalau di sini sehala. Mungkin bapak-bapak ibu nanti akan terlihat ya, papan tanda menunjukkan jalan sehala. Itu maknanya searah. Jangan bingung ya. Apa? Sebab saya ditanyain dengan tetamu dari Indonesia, "Bu, itu apa sehala?" Saya kata itu searah. Nanti kalau mengendara jangan dibelok-belokin ya, satu jalur aja. Ya. Okey. Ini di rumah tol ya, kaunter tol. Jadi bisa lihat. Jadi Pak Afiq ya, Pak Afiq menggunakan kartu kartu touch and go. Jadi touch and go. Jadi memang tidak ada orang di dalam tu. Jadi harusnya ada wang. Kalau nggak ada wang harus antri nih di belakang. Kerana harus dimasukin dulu wangnya, update dulu wangnya baru bisa keluar. Jadi kalau dulu prosesnya di awal sistemnya memang bingung juga warga kota. Sebabnya ada yang belum bersedia. Jadi wang di dalam kartu nggak cukup ya, sudah menyeberang beberapa jalur, jadi wang nggak cukup, jadi harus antrian. Macet, jadi yang lainnya marah, ini. Tapi sekarang kami sudah diedukasi, jadi kasus-kasus yang sedemikian tidak ada lagi. Cuma ada yang sedikit ya, kebetulan saja. Alhamdulillah. Okey, lokasi pabrik kalau di Selangor ya, okey, kebanyakannya di kawasan Petaling Jaya, Subang, okey, dan Shah Alam, dan juga di Klang. Klang. Ya, di sini kalau pabrik istilahnya tidak ada. Istilahnya dipanggil kilang. Kalau di sini panggil kilang. Sektor perkilangan. Oh, saya kerja kilang. Kalau saya mau kasih tahu ya, saya kerja di pabrik katakan. Saya kerja di pabrik pembuatan HP lah katakan, pembuatan TV dan sebagainya kan. Jadi disebut kilang. Ya. Jadi kalau itu biasa kita akan sebut, oh saya kerja kilang Panasonic, saya kilang Mitsubishi begitu. Jadi kalau di sini istilahnya kilang, sektor perkilangan. Saya bekerja di bidang sektor perkilangan. Jadi perkilangan itu memang khusus untuk semua. Begitu. Iya. Bila sebut tenaga kerja ya Bu, kalau di sini juga ada perbedaannya. Ada yang menjadi orang kata, ada kalau yang dari tetamu dari Indonesia itu dia kata lucu ya. Kalau di sini, kalau di sana dipanggilnya karyawan. Ya, kalau di sini dipanggilnya, ada yang tahu yang pernah ke sini dipanggilnya kaki tangan. Iya. Jadi jangan bingung kalau terlihat di mana ya, di apotek ya, di klinik. Jadi ditulis ya di pintunya khusus untuk kaki tangan. Itu maknanya untuk karyawan antri atau karyawan yang bisa masuk ke dalam. Itu kaki tangan. Itulah itu istilahnya. Jadi kalau kami Malaysia tidak rasa bingung ya, sebab istilah Indonesia itu kami sudah